Halo semuanya, kembali bersama saya Widodo Sartomo. Pada pertemuan kali ini saya akan berbagi materi fisika mekanika dengan topik bahasan vektor. Materi ini juga diajarkan di program studi Sarjana Teknik Sipil Universitas Tarumanegara. Sebelum kita mempelajari vektor, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu besaran. Ada yang sudah tahu besaran itu apa? Ya, besaran itu menyatakan sebuah ukuran yang mempunyai nilai dan satuan. Ya, saya ulangi lagi. Besaran menyatakan sebuah ukuran yang mempunyai nilai dan satuan. Besaran itu sendiri terbagi menjadi dua, ada besaran skalar dan besaran vektor. Nah, besaran skalar itu adalah ukuran yang hanya mempunyai nilai dan satuan. Ya, jadi besaran skalar itu ukuran yang hanya mempunyai nilai dan satuan. Contohnya apa? Besaran skalar itu yang hanya mempunyai nilai dan satuan. Ya, volume, ada luas, ada temperatur, dan masih banyak lagi. Nah, kalau kita ditanya orang, volume botol itu berapa? Maka kita akan menjawab, volume botol itu 1 liter. Sudah sampai di situ saja, tidak ada keterangan yang lainnya. Atau kalau kita ditanya sama orang, berapa luas tanah di depan rumah? Maka kita hanya menjawab, luas tanah di depan rumah adalah 100 meter persegi. Juga cukup sampai di situ saja. Tidak ada keterangan yang lainnya. Nah, angka 1 dan angka 100 itu menyatakan nilai. Sedangkan liter dan meter persegi itu menyatakan satuannya. Jelas ya? Jadi besaran skalar itu besaran yang hanya mempunyai nilai dan satuan. Tidak ada keterangan yang lain lagi. Yang kedua, ya, kita membicarakan besaran vektor. Apa itu besaran vektor? Besaran vektor adalah ukuran yang mempunyai nilai, satuan, dan arah. Perhatikan, ini ada yang saya garis tebal, yaitu ukuran yang mempunyai nilai, satuan, dan arah. Nah, jadi kalau tadi besaran skalar hanya mempunyai nilai dan satuan, sekarang besaran vektor itu ada nilainya, ada satuannya, ada arahnya. Contohnya apa besaran vektor itu? Ya, besaran vektor itu contohnya gaya, kecepatan, momentum, medan listrik, medan magnet, dan banyak lagi. Ya, banyak sekali contoh-contohnya yang terkait dengan besaran vektor. Nah, di dalam besaran vektor biasanya kita menuliskan dalam bentuk notasi. Ya. Nah, notasi yang dinyatakan untuk menunjukkan bahwa dia vektor itu biasanya kita menuliskan sebagai panah. Ya, panah seperti ini. Nah, panjang panah itu biasanya menyatakan nilainya. Kemudian arah panahnya itu menyatakan arah. Ya, jadi notasi vektor yang pertama kali kita bisa menyatakan dengan panah. Panjang panah menyatakan nilai, kemudian arah panahnya menyatakan arah dari vektor tersebut. Nah, notasi vektor yang lainnya biasanya dituliskan dengan huruf tebal, ya. Seperti ini nih, huruf A, ya, baik huruf A kapital maupun huruf A biasa dinyatakan dengan
huruf tebal. Nah, kalau kita melihat tulisan fisika, ya, tulisan-tulisan yang terkait dengan keteknikan dinyatakan dengan huruf tebal, maka itu biasanya menyatakan vektor. Atau ada yang lain lagi, yaitu huruf dengan tanda garis atau panah di atasnya. Itu juga menyatakan notasi vektor seperti ini. Nah, kalau kita melihat adanya huruf, ya, adanya huruf dengan tanda panah di atasnya, itu menyatakan vektor. Jadi, yang perlu diingat di dalam vektor adalah yang pertama, vektor itu mempunyai nilai, satuan, dan arah. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa penulisan vektor itu bisa berupa panah, berupa huruf tebal, atau huruf dengan tanda panah di atasnya. Vektor satuan. Apabila kita mempunyai sebuah vektor yang dituliskan dengan menggunakan vektor satuan seperti contoh berikut ini. Vektor A ditulis dengan menggunakan vektor satuan AXI ditambah AYJ ditambah AZK. Vektor A ini bisa digambarkan dalam grafik kartesian sebagai berikut. Penggambaran vektor A dalam grafik kartesian berpedoman pada komponen-komponen yang dimiliki oleh vektor A, yaitu AXI, AYJ, dan AZK. Itu merupakan komponen yang dimiliki oleh vektor A. Sedangkan AX, AY, dan AZ itu merupakan nilai vektor A pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, yang disebut dengan vektor satuan itu adalah I, J, dan K. Jadi I, J, dan K itu merupakan vektor satuan yang terletak pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Masing-masing vektor satuan ini mempunyai nilai sama dengan 1. Dari grafik kartesian tersebut, kita bisa melihat bahwa arah vektor A ditunjukkan dengan panah warna merah, arah vektor A. Sedangkan nilai vektor A atau panjang vektor A itu bisa dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. Panjang vektor A atau nilai vektor A sama dengan akar AE kuadrat tambah AY kuadrat ditambah AZ kuadrat, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa AX, AY, dan AZ merupakan nilai vektor A pada sumbu X, Y, dan Z. Jelas sampai di sini? Operasi vektor. Operasi yang biasa digunakan pada vektor ada 3 jenis. Yang pertama, penjumlahan, yang kedua, pengurangan, dan yang ketiga, perkalian. Kita akan mempelajari satu persatu setiap operasi yang berlaku pada vektor tersebut. Penjumlahan vektor. Pada penjumlahan vektor, kita akan menggunakan 2 metode. Yang pertama metode grafis dan yang kedua metode matematis. Sekarang kita akan mempelajari metode grafis. Kalau kita mempunyai vektor A dan vektor B yang arahnya sama, maka kalau kita menjumlahkan vektor A dan vektor B, kita tinggal menghubungkan ujung vektor A dengan pangkal vektor B. Maka hasilnya adalah garis yang ditarik dari pangkal vektor A menuju ujung vektor B. Atau sebaliknya, vektor B ditambah dengan vektor A. Maka hasilnya adalah garis yang ditarik dari pangkal vektor B menuju ke vektor A. Jadi kalau penjumlahannya itu satu arah vektornya, maka kita menjumlahkan seperti biasa
dengan penjumlahan skalar. Ya, ditunjukkan kalau pada grafis kita tinggal menyambung saja. Kalau secara matematis adalah sebagai berikut. Ya, contoh satu ini ya. Kalau kita vektor A tadi panjangnya 2i searah dengan sumbu X ya. Kemudian vektor B panjangnya adalah 4i, satu arah juga. Ya, sama-sama i-nya berarti arahnya sama. Maka vektor A ditambah vektor B secara grafis, secara matematis tinggal ditulis sebagai berikut. Ya, 2i tambah 4i sama dengan 6i. Demikian juga yang sebaliknya. Ya, yang B tambah A. 4i tambah 2i sama dengan 6i. Ingat, ini adalah penjumlahan vektor. Ya, ini bisa kita jumlahkan langsung ya karena arahnya sama. 2 tambah 4, 6 langsung. Ya. Panjang vektor C atau nilai vektor C ditunjukkan dengan tadi adalah akar 6 kuadrat sama dengan 6. Bagaimana kalau vektor yang kita jumlahkan tidak memiliki arah yang sama, seperti contoh berikut ini. Vektor A ke arah sumbu X dan vektor B yang tidak dalam arah sumbu X maupun tidak dalam arah sumbu Y. Maka penjumlahannya secara grafis, kita tinggal menghubungkan ujung vektor A dengan pangkal vektor B, maka hasilnya adalah garis yang ditarik dari pangkal vektor A menuju ujung vektor B. Nah, ini penjumlahan secara segitiga. Ada juga penjumlahan kedua vektor itu dengan menggunakan metode jajaran genjang sebagai berikut. Nah, ini vektor A, kemudian vektor B-nya perhatikan ditaruh di pangkal vektor A. Jadi pangkal vektor A dan B saling berhimpit. Maka untuk menjumlahkan vektor A dan B ini kita menarik garis lurus yang sejajar dengan vektor A dari ujung vektor B. Demikian juga kita menarik garis lurus yang sejajar vektor B dari ujung vektor A. Maka hasilnya adalah garis yang ditarik dari pertemuan pangkal kedua vektor tersebut dengan ujung perpotongan garis putus-putusnya. Nah, secara segitiga maupun secara jajaran genjang akan menghasilkan nilai yang sama. Bagaimana secara matematis? Ya, kalau vektor A itu kita tulis sebagai 3i, jadi panjangnya 3. Vektor B ini kita tulis 3i plus 2j. Maka kalau kita menjumlahkan vektor A dan vektor B, bisa dituliskan sebagai berikut. 3i ditambah dalam kurung 3i plus 2j, maka i tambah i menjadi 6i. J tambah J, karena yang satu tidak ada J-nya, maka J-nya tambahnya 0. Jadi dalam penjumlahan vektor, ya, I tambah I dengan I, J dengan J, nanti kalau ada K, ya K dengan K. Hasilnya adalah ini, 6I plus 2J. 6I dan 2J itu menunjukkan arah, ya, seperti pada gambar secara grafis. Lah panjangnya berapa? Panjangnya atau nilai dari vektor C itu bisa dituliskan sebagai berikut. C sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Jadi akar 36 tambah 4 sama dengan akar 40. Nah, jadi akar 40 itu adalah panjang vektor C. Arahnya ditunjukkan seperti pada grafis tersebut. Penjumlahan vektor secara matematis tadi sudah kita tunjukkan menggunakan vektor satuan. Nah, penjumlahan vektor secara matematis ini juga bisa kita lakukan kalau vektornya itu sudah diketahui nilai dan arahnya. Ini akan saya tunjukkan sebagai berikut ya. Kalau ini vektor A,
kita tahu nilai dan arahnya, vektor B ini kita tahu nilai dan arahnya, maka penjumlahannya secara grafis kan tadi kita tinggal menarik garis lurus saja dari pangkal vektor A ke ujung vektor B, ya. Nah, untuk penjumlahan secara matematis yang dimana panjang vektor A dan panjang vektor B ini sudah diketahui nilainya, maka kita memerlukan sudut di dalam segitiga tersebut. Yang pertama sudut theta ini, ya, antara A dan B. Kemudian sudut alfa, sudut antara vektor C dengan vektor A. Alfa ini juga menyatakan arah dari vektor C atau arah dari vektor resultan. Kita juga bisa menentukan sudut luar segitiga sebagai C ini. Nah, jumlah vektor A dan B secara matematis, kalau kita sudah mengetahui nilai A dan B-nya, bisa dituliskan sebagai berikut. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB kosinus theta. Ini menggunakan aturan kosinus. Atau C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat min 2AB kosinus theta. Penghitungan penjumlahan vektor AB ini selain dengan cara segitiga, bisa juga kita lakukan dengan cara jajaran genjang. Ini vektor A, kemudian vektor B, perhatikan penempatannya. Kalau tadi vektor B ditempatkan di ujung vektor A, sekarang vektor B ditempatkan berhimpit, pangkalnya berhimpit dengan vektor A seperti ditunjukkan pada gambar. Sudut yang dibentuk antara A dan B ini adalah sudut luar segitiga yang tadi, yaitu sudut C ini. Maka untuk menggambar resultan atau jumlah vektor A dan B, kita tinggal menarik garis yang sejajar vektor A dimulai dari ujung vektor B, dan yang satu lagi garis sejajar vektor B yang ditarik melalui ujung vektor A. Maka resultannya adalah garis yang ditarik dari pangkal pertemuan vektor A dan B dengan perpotongan garis putus-putus ini. Resultannya secara matematis bisa dituliskan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB kosinus C. Perhatikan ya, sekali lagi perhatikan sudutnya. Kalau menggunakan segitiga, menggunakan sudut dalam segitiga, maka kita menggunakan negatif. Tapi kalau kita menggunakan jajaran genjang atau menggunakan sudut luar segitiga, sudut C itu tadi, maka kita menggunakan positif, seperti ditunjukkan pada persamaan tersebut. Dua-duanya adalah aturan kosinus. Ya, dua-dua aturan kosinus. Ini sama saja, kita tunjukkan ya, kosinus C itu sama dengan kosinus 180 dikurangi theta. Jadi, kosinus C itu sama dengan minus cos theta. Sehingga kalau kita aplikasikan pada aturan kosinus, maka yang satu negatif, yang satu positif. Sudut alfa yang menyatakan arah dari vektor C, ya, bisa kita hitung dengan aturan sinus sebagai berikut. Ya, sinus alfa dibagi panjang vektor B sama dengan sinus theta dibagi dengan panjang vektor C. Perhatikan ya, alfa dan B itu berhadapan, theta dengan C juga berhadapan. Itu adalah penghitungan resultan atau jumlah dua buah vektor yang sudah diketahui arah dan nilainya. Bagian kedua dari operasi vektor yaitu pengurangan. Sekarang kita akan mempelajari secara grafis terlebih dahulu. Kalau kita mempunyai vektor A dan vektor B yang arahnya sama, ke kanan semuanya atau sumbu X positif, maka vektor A dikurangi vektor B adalah sebagai berikut. Nah,
minus B itu adalah kebalikan dari positif B gambar di atas. Jadi kalau di soalnya itu B ke kanan itu dianggap positif, maka negatif B itu kebalikannya karena ini vektor. Hasil pengurangan vektor tersebut adalah garis yang ditarik dari pangkal vektor A menuju ujung vektor B sebagai berikut. Secara matematis, kalau vektor A itu misalkan panjangnya 2i, vektor B itu panjangnya 4i, maka A dikurangi B sama dengan 2i kurangi 4i sama dengan minus 2i. Tanda minus itu menunjukkan arahnya. Kalau positif ke kanan, maka minus itu ke kiri. Dan I menunjukkan sumbunya, yaitu sumbu X. Nilainya dari vektor C yaitu akar dari minus 2 kuadrat sama dengan 2. Bagaimana kalau vektornya sekarang tidak satu garis? Ya, kita lihat secara grafis. Vektor A arahnya sumbu X positif, vektor B seperti ditunjukkan pada gambar. Maka vektor A dikurangi vektor B adalah sebagai berikut. Perhatikan, vektor B negatif itu adalah kebalikan vektor B positif. Maka hasilnya adalah garis yang ditarik dari pangkal vektor A menuju ujung vektor B sebagai berikut. Kalau kita menggunakan metode jajaran genjang, ini vektor A, kemudian vektor B-nya dimulai dari vektor A, ya pangkal ketemu pangkal, kemudian tarik garis sejajar vektor A melalui ujung vektor B, tarik garis sejajar vektor B melalui ujung vektor A, maka hasilnya adalah garis yang ditarik dari pertemuan pangkal kedua vektor dan pertemuan garis putus-putus. Itu vektor C sama dengan A minus B. Perhatikan, vektor negatif adalah kebalikan dari vektor positif. Bagaimana secara matematis? Ya, secara matematis vektor A itu misalkan 3i. Vektor B dituliskan 3i plus 2j. Maka vektor C sama dengan A min B, yaitu pengurangan vektor A dan dengan vektor B, dituliskan sebagai berikut. 3i minus dalam kurung 3i plus 2j sama dengan minus 2j. Jadi arahnya adalah negatif sumbu J. Kalau sumbu J positif itu ke atas, maka negatif sumbu J adalah ke bawah. Nilainya atau panjang dari vektor C bisa dihitung dengan akar minus 2 kuadrat sama dengan 2. Demikian penjumlahan dan pengurangan vektor menggunakan metode grafis maupun metode matematis, baik yang vektornya satu arah maupun vektornya yang tidak searah, menggunakan metode segitiga atau menggunakan metode jajaran genjang. Perhatikan sudutnya, perhatikan arahnya. Operasi vektor selanjutnya adalah perkalian titik. Dalam perkalian titik itu berlaku A dot B sama dengan harga mutlak A dikalikan harga mutlak B kosinus theta. Jadi pada perkalian titik ini menghasilkan sebuah besaran yang skalar. Jadi vektor dikalikan vektor, kalau perkaliannya merupakan perkalian titik, hasilnya adalah skalar. Harga mutlak A dan B itu merupakan nilai vektor A dan B. Untuk mencari nilai vektor A dan B sudah kita bicarakan di awal. Kemudian sudut theta itu adalah sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B sebagai berikut ya. Kalau kita lihat vektor A dan vektor B, nah ini membentuk sudut theta. Jadi dalam perkalian titik
itu menghasilkan sebuah besaran skalar. Misalkan vektor A dan vektor B dituliskan sebagai berikut. Ya, vektor A, AXI, AYJ ditambah AZK. Sedangkan vektor B dituliskan BXI tambah BYJ ditambah BZK. Kemudian kalau A titik B dalam perkalian titik kita menuliskan sebagai berikut ya. Ini vektor A titik vektor B. Maka dalam perkalian titik ini kita mengalihkan I dengan I, kemudian I dengan J, I dengan K, selanjutnya J dengan I, J dengan J, J dengan K, dan yang terakhir K dengan I, K dengan J, K dengan K. Namun dari bagian tadi di atas yang sudah Pak Wi jelaskan bahwa dalam perkalian titik itu dituliskan A dot B cos theta. Nah, sudut theta itu sudut yang dibentuk antara A dan B. Nah, kalau I dengan I itu sudutnya adalah 0 derajat. Jadi kosinus 0, 1. J dengan J itu juga sama. Sehingga kita menghasilkan hanya seperti ini saja. Ya, I dengan I, J dengan J, K dengan K. Ya, jadi AX, BX, AY, BY, AZ, BZ. Yang lainnya kemana? Yang lainnya 0, karena I kalikan J itu I sumbu X, J sumbu Y, sudutnya 90 derajat. Jadi kosinus 90 derajat sama dengan 0. Ya, seperti ini. Jadi I dot I, J dot J, K dot K sama dengan 1. I dot J atau sebaliknya J dot I, J dot K atau K dot J, K dot I atau I dot K itu menghasilkan 0. Sehingga dalam perkalian titik itu hanya yang kita kalikan I dengan I saja, J dengan J saja, K dengan K saja. Contohnya seperti ini. Kalau vektor A dituliskan sebagai 3I plus 2J plus K, dan vektor B dituliskan sebagai I min J plus 2K, maka A dot B sama dengan vektor A dot vektor B. Maka kalau I dot kalikan I, itu 3 kalikan 1, J kalikan J, 2 kalikan min 1, K kalikan K, 1 kalikan 2. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. 3 kurangi 2 tambah 2, hasilnya adalah 3. Nah, ini adalah besaran skalar. Ya, tidak ada I, tidak ada J-nya, tidak ada K-nya. Menandakan ini hanya sebuah nilai saja tanpa arah. Jadi, ini merupakan sebuah besaran skalar. Operasi vektor selanjutnya adalah perkalian silang. Dalam perkalian silang berlaku A cross B, A atau A silang B sama dengan A harga mutlak A kalikan harga mutlak B sinus theta. Harga mutlak A dan harga mutlak B sama seperti tadi menyatakan nilai vektor A dan B, sedangkan theta menyatakan sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B. Seperti berikut. Ya, vektor A dan vektor B. Kalau kita mengalihkan vektor A kali vektor B, ya, seperti ditunjukkan pada panah tersebut, maka hasilnya adalah garis yang menuju ke bawah. Jadi, ini menyatakan kalau kita mau memutar skrup, ya, mau memutar skrup dari A menuju B, maka hasilnya adalah vektor C yang arahnya ke bawah. Sebaliknya, kalau kita mau mengalihkan B kalikan A, maka kita memutar B ke arah A. Hasilnya adalah ke atas, ya, seperti kalau kita memutar skrup
yang berlawanan arah jarum jam. Ini adalah vektor D, ya, B kalikan A. Arah vektor ya itu mengikuti arah perputaran skrup. Kalau searah jarum jam maka dia akan masuk, ya. Kalau berlawanan jarum jam dia akan keluar. Perhatikan arah vektor C dan arah vektor D, ya. Vektor C A kalikan B dan vektor D B kalikan A, sehingga perkalian A kalikan B itu tidak sama dengan perkalian B kalikan A. Walaupun nilainya sama, tetapi arahnya berbeda. Ya, kalau arahnya berbeda, vektor itu sudah dibilang berbeda. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi pada perkalian silang menghasilkan besaran vektor. Ya, beda ya kalau perkalian titik tadi menghasilkan besaran skalar. Kalau kita mempunyai vektor A dan B seperti ini, ya, AXI, AYJ, AZK, dan B, BXI, BYJ, dan BZK. Maka A kalikan B, A silang B, atau A cross B, itu dituliskan seperti ini. Nah, ini juga sama tadi dalam perkalian I kalikan I kalikan J, I kalikan K, demikian J kalikan I, J kalikan J, J kalikan K, demikian juga K kalikan I, K kalikan J, K kalikan K. Nah, untuk menyelesaikan ini ya supaya mudahnya, kalau tadi di perkalian titik tadi mudah sekali ya, karena yang tidak sama itu nilainya 0, tetapi kalau di dalam perkalian titik, perkalian silang ini tidak bisa. Jadi kita menggunakan bantuan matriks ya. Jadi IJK, vektor satuannya kita tulis pada baris paling atas. Kemudian vektor yang pertama, vektor A, kita tuliskan baris kedua. Dan vektor B kita tuliskan baris yang ketiga. Tapi nanti kalau kita balik B kalikan A, maka baris kedua harus vektor B, baris ketiga harus vektor A. Kemudian dua kolom pertama kita perluas, ya, kita taruh di luar matrik yang ada garisnya tersebut, ya. I dan J kita perluas. Maka perkalian silangnya yaitu kita mulai dari I seperti ini, I, AY, dan BZ seperti ini, ya. Perhatikan panah merah ya, garis merah ini. Kemudian dilanjutkan lagi J kalikan AZ kalikan BX, dan dilanjutkan lagi K dikalikan AX kalikan BY. Nah, vektor ini positif dikurangi vektor negatifnya ya. Jadi dikurangi panah seperti ini. BX kalikan AY kalikan K dikurangi lagi BY kalikan AZ kalikan I, dikurangi lagi BZ kalikan AX kalikan J. Hasilnya adalah sebagai berikut, ya. Itu tadi yang I, yang J, dan yang K yang positif dikurangi yang negatif, yang K, yang I, dan yang J. Nah, itu adalah ini sudah merupakan vektor pengurangan biasa. Kalau vektor pengurangan itu ya I dengan I, J dengan J, K dengan K. Kita tinggal sederhanakan saja, kita susun yang sama, I dengan I, A, X, BZ dikurangi yang I sebelah kanan itu adalah BZ, AZ, dan seterusnya. Ya, nah, itu adalah untuk mengerjakan perkalian silang. Contohnya ya, contohnya sebagai berikut. Kalau kita punya vektor A 3i plus 2j plus K dan vektor B I min J plus 2K, maka A kalikan B adalah sebagai berikut ya, 3i plus 2j plus K dikalikan dalam kurung I min J plus 2K. Menggunakan bantuan kartesian lagi, matrik lagi ya, kita menggunakan bantuan matriks lagi.
Jadi A cross B, jadi baris pertama IJK-nya, baris keduanya adalah vektor A, baris ketiganya adalah vektor B. Kemudian kita perluas ya, dua kolom pertama kita taruh di luar matriks yang pertama tadi, yaitu I dan J. Maka perkaliannya sesuai dengan tadi, garis merah terlebih dahulu, seperti ini, I kalikan 2 ditambah J kalikan 1 kalikan 1, ditambah K kalikan 3 kalikan min 1, dikurangi 1 kali 2 kali K, dikurangi min 1 kalikan 1 kalikan I, dikurangi 2 kalikan 3 kalikan J. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ya. I kumpulkan dengan I, J kumpulkan dengan J, K kumpulkan dengan K. Ya. Maka hasilnya adalah ini, perhatikan A cross B, 4 tambah 1 I, 1 dikurangi 6, min 3 kurangi min 2 K. Maka hasilnya A cross B, 5I min 5J min 5K. Perhatikan ada I, J, K. Hasil perkaliannya ada I, J, dan K. Ini menyatakan vektor. Nah, berapa nilainya? Nilai A cross B. Nah, nilai A cross B kita sudah menunjukkan bagaimana mencari nilai sebuah vektor, yaitu akar 5 kuadrat, ditambah akar min 5 kuadrat, ditambah lagi min 5 kuadrat. Jadi, itu I, J, dan K. Ya, hasilnya adalah 5 akar 3. Nah, sampai sekian. Ada pertanyaan untuk perkalian titik maupun perkalian silang? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke penguraian vektor. Misalkan kita mempunyai grafik kartesian seperti ini ya. Sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita mempunyai vektor F ya, yang ditunjukkan pada gambar, membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Nah, kita bisa menguraikan vektor F ini ke arah sumbu X dan sumbu Y. Jadi, vektor yang bisa diuraikan itu adalah vektor yang tidak terletak pada sumbu X dan tidak terletak pada sumbu Y, seperti contoh vektor F ini. Maka kalau kita menguraikan, maka kita tarik garis sejajar sumbu Y, memotong sumbu X seperti ini, maka akan menghasilkan vektor Fx. Ya, vektor Fx itu merupakan komponen vektor F pada sumbu X. Kemudian untuk yang sumbu Y, kita tarik garis sejajar sumbu X, kemudian kita gambar dari pangkal ya, titik 0,0 ke titik perpotongan garis putus-putus dengan sumbu Y. Nah, ini adalah Fy-nya. Fy merupakan komponen vektor F dalam arah sumbu Y. Jadi kalau kita menguraikan vektor, yaitu kita menguraikan vektor ke arah sumbu X dan sumbu Y. F itu sama saja penjumlahan dari komponen-komponennya Fx dan Fy. Jadi F itu kalau diuraikan menjadi Fx dan Fy, Fx dan Fy kalau dijumlah menjadi F juga. Ya, Fx komponen F pada sumbu X, Fy komponen F pada sumbu Y. Berapa nilai Fx, berapa nilai Fy? Maka nilainya Fx itu adalah F cos theta dan nilainya Fy F sin theta. Bagaimana kita menentukan sin dan cosnya? Coba dipelajari lagi pada trigonometrinya ya. Saya tidak menjelaskan di sini. Jadi penguraiannya arah Fx adalah F cos theta, nilai Fx itu adalah F cos theta, dan nilai Fy itu adalah F sin theta. Dan nilai F itu sendiri adalah
akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Nilai F itu sendiri, saya ulangi, adalah akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Nah, kok tidak ada seperti rumus sebelumnya di jajaran genjang plus 2 Fx Fy cos theta? Perhatikan, Fx dan Fy membentuk sudut 90 derajat. Nah, kosinus 90 derajat itu bernilai 0. Sehingga yang tertinggal hanya Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Seperti itu. Nah, sebagai contohnya ya, kalau kita mempunyai vektor A nilainya 100 Newton, vektor B 50 Newton, dan vektor C 80 Newton, ditunjukkan dengan gambar seperti ini. Ya, vektor A membentuk sudut 37 derajat dengan sumbu X, vektor B membentuk sudut 53 derajat dengan sumbu X, dan vektor C terletak pada sumbu X negatif, arah negatif. Maka yang bisa kita uraikan adalah hanya vektor A dan B saja. Vektor C tidak, ya. Vektor A kita uraikan ke dalam arah sumbu X menjadi AX, ke arah sumbu Y menjadi AY, dan vektor B ke arah sumbu X menjadi BX, dan arah sumbu Y menjadi BY. Berapa nilai AX-nya? Tadi sudah kita tuliskan bahwa AX itu adalah A cos theta. Di sini tetanya adalah 37 derajat. Sama dengan, karena A-nya 100, cos 37 0,8, maka sama dengan 80 Newton. Kemudian AY-nya adalah A sin 37 derajat, ya. A-nya 100, sin 37 0,6, hasilnya 60. Kemudian BX adalah B cos 53 derajat, ya. B-nya 50 Newton, cos 53 0,6, hasilnya 30 Newton. Kemudian BY, B sin 53 derajat, B-nya 50 Newton, sin 53 0,8, hasilnya 40 Newton. Nah, kemudian kita jumlahkan, ya. Jadi vektor A sudah dalam arah sumbu X, vektor B juga sudah ada dalam arah sumbu X, vektor B juga ada dalam sumbu Y, vektor A juga demikian juga. Jadi yang arah sumbu X kita jumlahkan semua. Perhatikan, AX itu arah positif dikurangi yang melawannya, yaitu BX dan C. Jadi AX itu arahnya ke kanan, yang berlawanan arah dengan sumbu X, vektor AX itu adalah vektor BX dan C. Sehingga karena AX tadi 80 Newton, BX 30 Newton, dan C 80 Newton, hasilnya minus 30 Newton. Kita jumlahkan juga vektor dalam arah sumbu Y. Dalam arah sumbu Y itu hanya ada AY dan BY. AY arah ke atas, BY arahnya ke bawah. Jadi AY dikurangi BY saja. Ya. 60 Newton, AY, BY-nya adalah 40 Newton, hasilnya 20 Newton. Nah, kalau sudah diuraikan, kemudian sudah dicari resultan menjadi vektor Rx dan Ry, maka vektor A, B, dan C menjadi hilang. Vektor Rx dan Ry saja, ya. Di mana jumlahan vektor Rx dan vektor Ry itu adalah vektor R. Nilai vektor R tadi sudah kita tuliskan lagi ya, berulang-ulang, akar Rx kuadrat ditambah akar Ry kuadrat, ya. Ini nilai sebuah vektor. Nah, ini nilainya. Rx tadi minus 30, Ry-nya 20, maka hasilnya akar 1300 Newton. Nah, arah dari vektor R bagaimana mencarinya? Ya, arah vektor R dapat dicari dengan menggunakan tangensial, ya. Tangensial sigma Ry dibagi dengan sigma Rx. Sigma Ry-nya tadi adalah 20 Newton, sigma Ry-nya minus 30 Newton.
maka hasilnya adalah arkes tangen 20 per min 30 itu sudutnya. Kalau Anda menggunakan kalkulator akan mudah sekali menghitungnya. Kita gambar dalam grafik kartesian. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya, ini vektor R-nya, ya, yang membentuk sudut C, ya, dengan sumbu X, yang merupakan gabungan dari komponen sigma Rx ini dan gabungan komponen sigma Ry ini. Ya, jadi resultan dari vektor A, B, dan C adalah vektor R ini yang nilainya adalah akar 1300 Newton dan sudutnya adalah C yang ditujukan dengan arkes tangen 20 per min 30. Jelas? Ya, kalau jelas, kita coba latihan soalnya. Ya, latihan soal ini bisa Anda kerjakan dari buku Fisika untuk Universitas Jilid 1, karangan Szymanski, ya. Nomornya 11, 12, dan 14. Kalau ada kesulitan dalam mengerjakan ini, nanti boleh ya bertanya kepada Pak Wid lewat WA atau menggunakan media yang lainnya atau e-learningnya atau di YouTube nanti juga bisa bertanya. Oke, terima kasih. Cukup ya. Ini akhir dari materi kuliah vektor. Semoga bisa membantu mahasiswa atau mahasiswi di dalam memahami dan menguasai tentang vektor-vektor ini nanti akan menjadi dasar, akan dipakai terus untuk materi-materi selanjutnya di dalam fisika mekanika. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di materi yang lainnya.